وافتح علينا حكمتك منشورا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال المصنف يا شيخ محمد بن حمد الغزالي التوسي في كتابه إحياء علوم الدين رضي الله عنه إلى أن قال وذرية له فقد الحاجة فقد فإن كان هو محتاجا فإن أيضا محتاجون. Waduliyadina utai wong kang anduweni kekuasaan maling iku lahu iku tetep ketuwe dzuriyati qadrul hajat utawi sak kadare butuh. Qadrul hajat utawi sak kadare butuh faqat halid rokok. Fa'idah kamu melamun ono sapa dzuriyati ono iku muhtajan wong kang butuh. Fa'idah kamu kono sapa dzuriyati wa yadmatikum muhtajan wong kang butuh. Fa'ana mengkotawi ingsun wonten sing kaitan sing fa'ana wonten sing kaitan sing fa'inna bisa dimawon jalan fa'inna mengkotawi sing ingsun aitan halaman itu muhtajun wa inna lana ono alladzi perkara akhadhu kana lam sapa ingsun ing alladzi oleh nala fi haqqi dalam hak ingsun ono itu zaidan kan punjul talabi alal hajat ing atas kebutuhan. Berarti nikmat fakot satu mongko teman-teman nyolong ingsun ing alladzi mongko teman-teman nyolong sapa ingsun ing alladzi mimman saking wong wa kang utawi mal iku zaidun punjul ala hajatin ing dalem hajate ala hajatin ing dalem kebutuhane yaum ala hajati yaumihi ing dalem kebutuhane dinane man. Wa idza lam yura'i lan ing dalem omnalikane ora jaga sapa man wonten sing maos dimabni pada majhul wa idza lam yura'i lan lamun ora jaga ini ngali lafadz sama dengan lafadz hajat. Ini lebih pas dengan mabni fa'il. Wa idza lam yura ila namun nalikane ora jaga sapa man wonten sing redaksine wa idza lam nura'i ta'alim lamun ora jaga sapa kita hajatan yaumi ing kebutuhan iki dina wasanati lan iki taun hajatan yaumi ing hajat dina iki wasanati lan taun iki fama mengkau tawi opo iku alladzi perkara yura'akan dan yura'akan jogo sopuma wa kaifalan hal kaya opo yudbatu dan langgeri opo alladzi yudbatu dan langgeri opo alladzi ini tidak berlaku majul malih
Fama mengkotai apa iku alladzi perkara yuhu akan terjoko alladzi. Wa hadza utawi iki salis iku yu'addi nekaaken apa hadza nekaaken ila budlani siasati syar'i maring fatale siasat syariat. Maksudnya siasat syariat ini ajaran tata cara. Siasat syar'i carane atau pengajaran syariat. Wa idhari ahli fasadi lan dorong wanine wong kang ahli kerusakan. Wa idhari ahli fasadi lan dorong kendele wong kang ahli kerusakan. Didorong bil fasadi lawan gawe kerusakan. Fala yakunu qawla tetap apa ilal istimaru anin kememperan taro dikana merupakan bahwa utama istimal rafi iku qala yang dadi ucapaken rupane dawuh kullu dhi yatin ala ma fi yadihi wa aula. Ini dimana li kullu dhi yatin utai saben-saben kang andhane kekuasaan alama yang atasnya bondo fiyati yang tetap dalam kekuasaan ini ziyatin fiyati yang dalam kekuasaan ziyatin huwayo ziyatin iku awla luwih utama bihi kelawan ma nengotan layak susu orang-orang apa yang khodaya taten ala apa ma minggu saking ziyatin kullu ziyatin min saking kulli diyatin sirqatan kelawan den colong wa wasbalan den bosok bali khadu bali den ala umma bi ridho kelawan ridhone kulli diyatin bi ridho kelawan ridhone kulli diyatin wa tarati utaini ridho atau tarati utai ridho bayat tarati utariku syar'i dalani syariat. Wa idza lam yajizlan idan orang opo akhdu yukhadu. Wa idza lam yajizlan orang opo akhdu illa bitarati an lawan ridho-ridhoan. Wonten sing redaksine wa idza lam yajuz wonten sing wa idza lam yajuzu mestine iki wonten lam yajuz ngoten. Sing lakon saya lakon terus wa idza lam yajuz wa idza lam yajuz nanti dalkan orang nang waktu illa bidarati ain lawan itu falit darati mongkoi tetep ridho-ridhoan aidan anak manik minhajun utakan coro fisyari dalam syariat tata'alaku kang dadi gumantungan bihi lawan minhaj tata'alaku kang dadi gumantungan bihi lawan minhaj apa al-masalih biro-biro kemaslahatan falima yutabaru kata ini redaksi wonten sing redaksi falima yutabaru asal tarot kalau fa'in lam yuktabar falam yata'ayyan aslu tarot syara'i dengan fa'in lam yuktabar falam yata'ayyan
itu ningali kitab tahqiqat yang cetakan terbaru kan buku tahqiq redaksi ini berbunyi falima yuta'ayyan falima lam yutabar falima yutabaru aslu tarodi falima yutabaru aslu tarodi wa yu'attalu tafsir falima yutabaru mau falima mengkokrono wa yutabaru dan bilang-bilang opo tarodi yutabaru dan bilang-bilang opo aslu tarodi yutabaru dan bilang-bilang opo aslu tarodi opo itu dasar itu tapi wa yu'attalu lan den kosongaken apa tafsir rinciane taroti iku nek dalam redaksi falima yutabaru maksudnya ini fa'ilan yutabaru mengkola dan bilang-bilang opo minhaj fi syar'i falam yata'ayyan mengkola bisa tentuakan apa asal taroti dasar atau pokok itu tentuan wa ta'attala lan dadi sepi dadi suwung kosong apa tafsirku rinciane taroti apa tafsirku rinciane taroti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala 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 quwwata illa billah amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah pengawasan kitab fikih Ulumuddin wonten Masjid Al-Abrar Semarang dan pemirsa radio Al-Abrar Media dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Ini pun kau bulan kecil betul lepas saat ini pun soal libur yang hari terakhir. Yang berlipat menjadi sampul itu kepanggilan bulan Sya'ban. Ini bertanda bahwa telah dekat dengan bulan Ramadan. Bil kokoh kula panjenengan sedaya terus dengan sehat-sehat walafiat fitoahillah. Satu pandai kalian bulan Ramadan bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, dan tentu mungkin di antara pulau panjenengan sedaya khususnya tiang-tiang ekstrim ke atas ada utang poso kawin. Nah, ini sih waktu kesempatan untuk nyaur mumpung dari panggilan bulan Ramadan bencana. Tentu di penghujung bulan yang istimewa ini, pulau panjenengan sedaya berharap akhiran utai penutupan dari bulan ini menjadi pelengkap, menjadi penyempurna, bisa kita sempurnakan dari kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, sehingga tepatlah dahulukan mengucapkan al-bil khawatir
sesuatu itu ditentokno didelok akhirat itu ya Allah. Alhamdulillah dikunjung hari bulan Rajab ini kula panjenengan saya ditakdir kalian Allah saged ngisi wektalipun kalian kegiatan-kegiatan saya atas pengawasan izin menika. Muga-muga kehadiran kula panjenengan sedaya wonten majelis ingkang barokah ini kalian Allah Subhanahu wa taala dipun berani angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Iki Imam Al-Ghazali tasih menjelaskan seseorang yang mempunyai anggapan kurang tepat dan dituruti anggapan wis umpama punya dugaan, punya tidak hanya dugaan bahkan keyakinan bahwa segala apa yang ada di atas permukaan bumi ini wis haram kabeh. Ka ono sing halal. Walau tawaqqa haram ad-dunya hatta ulima yaqinan annahu lam yabqa fid dunya halal la kuntu aqulu nasta'inu min tasyurut min waqtina. Wa burhanu annahu idza waqa'a hadhihi al-waqi'ah fal ihtimalatu khamsah. Umpama sing menganggap ini nyontoh membantah kepada orang yang punya anggapan tadi. Niscaya manusia tidak akan lepas, tidak akan sepi, tidak akan bisa menghindar dari 5 kemungkinan. Nomor 1, nomor 2 sampun dijelaskan, kemudian nomor 3 sebagian. Ini punika kemungkinan pertama, manusia itu akan berdiam diri, tidak ada aktivitas sama sekali karena harus ngantuk apa yang ada di sekitarnya, bahkan di hadapannya itu haram kabeh, oleh demek lebih-lebih untuk meraihnya. Karena dia punya harus haram kabeh itu perlu diungkap, tidak ada upaya untuk ikhtiar menyelamatkan nyawanya, sehingga manusia akan berjatuhan satu persatu. Mereka akan bertemu dengan yang namanya kematian sampai giliran manusia yang berakhir, dia mati kabeh. Dan ini sangat jelas kekeliruan jika kok kemudian semua masyarakat katakanlah punya anggapan seperti itu. Istilah kurun kiamat kalau sudah diisin malah membuyarkan diri ceritanya. Ini jelas keliru. Toh perintah boleh rezeki sing halal sampai detik ini kan belum dianulir, belum dinasah. Kalian syariat kalian Gusti Allah. Tentu ini sebagai petunjuk, oh ternyata sesuatu yang halal itu masih ada, masih eksis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan masyarakat atau manusia itu akan iktisar ala tadbir hukum karena sudah meyakini semuanya halal, ya sudah, maka kalau pilihan yang pertama tidak ada ikhtiar sama sekali, yang kedua sih wonten keinginan untuk menyelamatkan
sekedar menyelamatkan nyawanya. Jadi sejoko sekedar satu suap, dua suap. Setelah itu dia berdiam diri sampai dirinya meninggal dunia. Sehingga mesti jelas kalau sehingga perlu sekedar menyelamatkan, ngambil karena dalam kondisi darurat. Tapi setelah itu dia tergiring ke arah kematian karena dia tidak mau untuk melanjutkan langkah-langkah yang seterusnya. Dan ini juga sebuah kesalahan. Fabatilul Quran. Karena tentu tanpa adanya aktivitas manusia masyarakat akan menyebabkan dunia ini sedikit demi sedikit akan mengalami kehancuran. Psikologi sekitar sebelum pasar tak gelem budal, senang pabrik, baik pemiliknya maupun karyawannya misalkan aktivitas ikut tidak ada produksi, tidak ada produksi itu, entah itu produksi yang sifatnya untuk dikonsumsi atau untuk dipakai atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, semuanya tidak ada aktivitas berhenti total. Ini kan otomatis berimbas kepada kondisi dunia, dan dunia akan musnah. Dengan musnahnya dunia tentu nomor ajaran-ajaran agama pun juga tidak akan wujud kembali. Kalau masih sholat, kalau masih zakat, kalau masih haji, dan cuma gara-gara menduga yang dugaannya itu dia anggap sebuah keyakinan bahwa semuanya yang ada ini haram. Sedangkan yang ketiga, ayyuqala yatanawwal qadrul hajah syar'un sulqatan. Meskipun dia meyakini semua yang ada itu adalah haram semua, akan tetapi dia tetap untuk mengambil sesuai kebutuhannya satu. Hanya saja kekeliruannya kaifasa'u, caranya ini sembarangan, campur aduk. Entah itu dengan cara yang dibenarkan, jual beli, sewa menyewa, ataupun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, dengan cara merampas, merampok, mencuri, dan ini akan terjadi kerancuan. Satu sisi dia mengambil dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa, dan itu merupakan perintah syariat. Tapi sisi yang lain, dia kemudian semena-mena mengambil hak milik orang lain tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran, dengan menggosok, merampas. Sedangkan dia masih memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang adalah sesuai dengan prosedur, dengan transaksi yang bisa dikenal. Nah, ini sulit untuk kemudian disajul, dicegah, ditegur, karena mereka beranggapan dan membuat sebuah ucapan statement
laisa yatamayyazu sahibul yatim istiqaqin anak fa innahu haramun alaihi. Jika ana bedane wong sing menguasai terhadap suatu harta dan yang tidak, karena itu semuanya berstatus haram. Karena kembali lagi kepada agama yang umpamanya kok kula nganggep semua ini haram, berarti kan nopo yang apa yang saya miliki haram, apa yang dimiliki oleh orang lain juga haram, tidak ada beda. Nah, menurut orang yang punya anggapan niki kula menggambaraken, ini saya menjelaskan anggapan seseorang yang keliru, akibatnya akan terjadi seperti hal yang demikian. Wa dunyana ila qatrul hajat faqat fa in kana muhtajan fa inna aidan muhtajan. Pemilik harta itu hanya diperbolehkan untuk mengambil sebetulnya, dan di saat dia membutuhkan hal tersebut, berarti saya juga sama sedang membutuhkan hal tersebut atau diperbolehkan untuk mengambilnya karena statusnya haram. Wa in kana alladhi akhadhu fi haqqi zaidan 'ala al-hajat faqad saratu mimman huwa zaidun 'ala hajati ummi. Wa idza lam yura'i hajat al-yawm as-sana fama alladhi yura'i wa kaifa yuf'al. Umpamane kula mengambil melebihi dari batas kebutuhan, berarti ini dianggap faqad saratu mimman huwa zaidun, telah mencuri dari harta yang melebihi batas kebutuhan itu. Sedina iki umpamane kok butuh sak piring terus kula kok mundhut lebih dari itu, berarti saya telah dianggap katakanlah melakukan pencurian, melakukan kejahatan karena mengambil kelebihan dari hajat di hari tersebut. Wahada yu'addi ila butlani syahadat, dan hal yang demikian ini akan mengantarkan terhadap rusaknya dan batalnya ajaran-ajaran syariat, sekaligus akan mendorong keberanian orang-orang yang jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Di kabeh dianggap haram, sehingga tidak ada beda menurut dia antara harta milik dirinya sendiri, katakanlah gitu, dengan harta milik orang lain, karena dalam status yang sama. Sehingga karena dianggap status yang sama, antara dia mendapatkannya, menguasainya dengan cara-cara yang benar ataupun tidak benar, dianggap sama. Umpamanya kata saya mempunyai teman, katakanlah dia telah melakukan kejahatan, menyolong pakaian, karena itu sudah pasti haramnya, tentu kan saya tidak bisa untuk menguasai atau ingin memiliki harta tersebut. Katakanlah saya maling nyolong pakaian, terus kula kok kepingin ngepek pakaian ini, tidak mungkin bisa. Entah melalui cara yang katakanlah digunakan oleh agama, saya telah diminta tubuh, tidak bisa, itu bukan ini saya untuk tadi kok diterangkan.
ataupun dengan cara-cara yang tidak dimudahkan oleh agama. Saya nyolong semua apa saya begini ya juga tidak bisa. Dalam arti tidak bisa akan berpindah hak milik kepada diri saya. Tetap ini milik pemilik awal, korban dari pembeli. Jadi akan mengusahakan seperti itu kalau kemudian dia menganggap bahkan meyakini semuanya itu nopo haram dan dia berkenan untuk meraih sekadarnya, cuma kemudian dia tidak perhatikan, dia acuh tak acuh terhadap aturan-aturan yang ada karena dianggap semua itu sama, karena semuanya dianggap sama. Yes, nopo itu karena kalau ini sudah ada bedanya. Saya mengambil milik orang lain dengan cara-cara yang tepat ataupun tidak tepat itu sama saja. Nah kalau punya anggapan seperti itu kan membahayakan, sehingga akan mendorong atau membuat orang lain lebih berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Oh, waduh, kan? Ya harus mengatakan, bisa kan? Coba bisa kan? Bisa colok bisa. Kalau wonten sebagian yang punya anggapan barang colongan itu ya dicolong bisa, barang colongan itu tetap bisa. Cek pepo, lain tidak ada aturan yang mengatakan seperti itu. Atau sila-sila ini, pulau tinggal di apa? Dari kejauhan dan saya sempat mendengar di guyonan yang sehingga terus tongsokur itu di sekitar 10 atau 13 tahun yang lalu. Itu memang biasa karena saya yang asongan satean bisa jualan di dalam. Sekali itu untuk gandol-gandol itu dicukupi kalau beli nomor tintin cukup. Sing satean di buatan yang jualan ya tahu malah cukup kalau beli. Akhirnya ditegur sama temannya karena yang jualan sudah berpindah ke gerbong yang selanjutnya. Ditegur yang dikojoloki. Kau oleh nyolong ini. Akhirnya kata yang mengambil, oh nonton, ini apa ini? Timbangannya dibuat, ya kau oleh. Ini enggak benar kita dalam ini. Timbangannya dibuat banjir jari harum. Oh sih, totalnya sih penjualannya masih ada, tinggal mengembalikan, minta maaf selesai. Ini terus karena dia sudah menganggap semua hak, tapi kemudian dia campur adukkan cara untuk meraihnya, untuk mengambilnya antara dengan cara-cara yang benar maupun cara-cara yang salah, karena bodoh aja, bodoh haram menurut dia. Fala yabqa illa al-ihtimam, maka tidak tersisa kecuali kemungkinan yang keempat saja. Ini mau nanti kemungkinan yang kelima juga. Napa kemungkinan yang keempat? Ayat wa usul tasyaddi wa yasta'nifu qawaidahum min ghairi tisarrin ala qadril hajah. Kemungkinan yang keempat ketiga bahwa karena menganggap haram kabeh, dia akan mengambil secukupnya, sebutuhnya. Cuma cara mengambil tanpa memperhatikan apakah itu dengan cara yang benar atau cara yang salah. Ini yang ketiga.
Yang keempat, sebaliknya dia memperhatikan aturan-aturan syariat, mungkin meraihnya dengan cara transaksi-transaksi yang dibenarkan, tuku, penyewa, ataupun pesan atau hibah, sedekah dan yang lain sebagainya. Akan tetapi min ghairi iktisarin ala qadril hajah, dia mengambilnya ini dikatakanlah tanpa ada batas, tidak hanya sekedar kebutuhannya saja, tapi lebih dari itu. Sehingga dikatakan kullu diyatin ala ma fi yadihi wa aula bihi. Pemilik dari harta itu lebih berhak baginya untuk menggunakan hartanya. Nah, kita ikut berarti ambil karena ini sudah hak milik saya. Orang lain la yajuzu ayyukhadha minhu zulfatan wa ghasban. Tidak boleh orang lain untuk mengambil harta yang saya miliki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, dengan cara mencuri, dengan cara merampas. Kok wonten tiyang ada orang lain ingin memiliki harta yang saya miliki, katakanlah miliki kok dia miliki, maka milikilah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Itu kita mengetahui meminta kepada saya agar saya menghibahkan umpamanya atau meminjam kalau ingin menggunakan manfaatnya saja, atau dengan cara-cara muamalah-muamalah yang lain. Tidak dibenarkan kemudian karena ingin menggunakan, memanfaatkan atau bahkan memiliki harta ini, dia lakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dengan cara mencuri. Bagi khutbah bahkan cara untuk meraihnya, memilikinya ya harus dengan cara saling sukarela. Sukarela itu kemudian oleh fikih ditentukan dalam bentuk transaksi mewah. Kan kerelaan seseorang, ridhone, legowonya seseorang itu tempatnya di dalam hati. Dan kerelaan ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Karena sesuatu yang kasat mata, maka diformalkan dengan istilah ijab qabul taisir. Kok seseorang itu kemudian bertransaksi menyatakan ijab qabul, ini tak tukune ya kita tahu itu isyarat atau indikator pertanda bahwa dirinya legowo. Secara lahir menunjukkan alam batin terhadap batin pelakunya. Oleh karena itu memiliki didawakan bagi yukhatu biridau wa taradhi wa dan saling sukarela dengan cara transaksi fikihnya. Itulah jalan syariat yang dibenarkan. Karena agama itu noto aturan-aturan aktivitas kita sehari-hari. Umpamane gak wonten agama, wonten syariat, dihukum riba, uang dengan semena-mena, orang duwe apa jaluk ini dirampas. Ada syariat, maka banyak sekali di media-media atau alat-alat yang nantinya kita bisa mengambil alih atau meraihnya, memilikinya, dan itu dibenarkan oleh agama. Bahkan tidak itu saja, akan mendatangkan keberkahan kepada kedua pelakunya. Coba jual beli sing bagus, sing ngedolio oleh ganjaran karena niat dan motifnya, motivasinya baik, kejujuran dan seterusnya.
pembelinya pun juga demikian, dia akan mendapatkan keberkahan karena ada niatan dan motivasi yang baik. Itu bisa diraih dengan cara-cara yang telah diatur oleh syariat. Jadi kan suatu anugerah tersendiri. Syariat kemudian memperlakukan aturan-aturan yang seperti itu. Istilah pinjam meminjam, sewa menyewa, pesan memesan, jual beli. Tentu itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada pelakunya. Pokok menapa mawon sing dipersilahkan bahkan dianjurkan oleh agama ini tentu di dalamnya memuat keistimewaan yang besar. Kalau didasari dengan niatan-niatan yang baik, sing umpamanya ini sing penjual, tentu nggak bisa terhindar, tidak bisa menghindari dodolan itu boleh batin itu pasti. Tapi seakan-akan niatan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Wah ini tak niati nyolong butuh cek terpenuhi kebutuhannya. Niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara jual beli itu. Pun sebaliknya orang yang beli motivasinya bisa jadi di antaranya tak tuku iki supaya barang iki iso bantu aku melakukan ibadah umpamanya. Pakaian untuk bisa menutup aurat, makanan untuk bisa memperkuat energi kita sehingga ibadah kita lebih semangat dan seterusnya. Sehingga di dalam transaksi aktivitas itu tidak hanya sekedar angka dan nominal yang dia dapat, tapi banyak sekali hikmah-hikmah, silaturahim dan seterusnya itu bisa dia dapat. Niki kesim nomor sekawan, dia punya anggapan dan dia tahu bahwa seseorang ingin memiliki harta milik orang lain itu harus diraih dengan cara-cara yang saling rela dalam arti sesuai dengan aturan-aturan syariat dan jual beli atau sejenisnya. Wa idza lam yajuz illa bil taradhi fa taradhi aidan, jika itu tidak boleh diraih kecuali dengan saling sukarela, maka sukarela ini juga ada tata cara yang berkaitan dengan kemaslahatan. Karena wonten tiyang kok kepengin cukup manfaat itu bisa dengan pinjam-pinjam, bisa sampai tuku. Itu bisa dengan cara sewa menyewa. Tapi kalau kemudian dia ingin memiliki sak barangnya bisa dengan cara jual beli dan akad-akad yang lain. Falima itu tabaru asal taroti wa ta'adun tafsir. Maka kalau memang seperti ini, kenapa pokok dari taroti ini kemudian tidak dianggap sebagai penentu, sehingga menyebabkan perincian-perincian dari tarot ini menjadi sirna, dalam arti dia kemudian tidak meringkas terhadap ala qadril hajah, sehingga menyebabkan berlebih-lebihan dan itu mengakibatkan tentu di luar kondisi darurat, karena orang ini kan masih meyakini semuanya itu haram, balik mati awal. Karena pada dasarnya dia meyakini semua harta yang ada di atas
atas bumi ini hanya saja dia lumayan caranya cukup sih memperhatikan tata cara syariah yang semestinya karena dia itu meyakini haram, semestinya cukup sak butuh tapi ini ilmu. Nah, ini yang menjadi kekurangan dari alternatif atau kemungkinan yang nomor 4 ini. Satu-satunya yang kemungkinan bisa dibenarkan yaitu ihtimal yang nomor 5. Insyaallah akan menghasal mungkin kita sekali pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan secara walafiat sehingga bisa melanjutkan pengajian di waktu yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki ingkang saged maturaken muga-muga bermanfaatipun. Monggo kita tutup pengaosan inti niki kalian takdim majlis lagi ini pada doa Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rabbana ighfir lana wa qutana wa tadana wa takhassu 'ala ta'awudana ta'alumana wa ta'limana wa istighfarana fi hadha masjid mubarak wa tanfa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa 'afiyata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna wa iyyakum wal fadli wal hadla rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa tadatan thayyibah. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa syaddatil 'amal wa 'asna'ati badana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.